Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, saya Miftah Fauzi NIM 1916010098 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Mudharabah. Sebelumnya, terima kasih kepada Ustadz Dede Afdal yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi pada saat ini. Baik, yang C yaitu dasar hukum mudharabah yang sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya ijma. Di antara ijma dalam mudharabah adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat yang menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah, perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya. Imam Zailai dalam kitabnya Nasbu Ar-Rahyah telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimitas pengelolaan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadis yang dikutip Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Anwam. Rasulullah telah berkhutbah di depan kaumnya secara berkata, "Wahai para wali yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada di tanganmu. Janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat." Berikutnya, kias. Mudharabah dikiaskan al-musyaqqah, menyuruh seorang untuk mengelola kebun. Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada juga yang kaya. Di satu sisi, banyak orang yang kaya tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah ditunjuk antara untuk memenuhi keduanya golongan di atas, yaitu untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, syarat-syarat mudharabah. Syarat-syarat mudharabah yang pertama yaitu masing-masing pihak memenuhi persyaratan mukallaf, cakap. Yang kedua, modal harus jelas jumlahnya, berupa alat tukar, tidak berupa barang dagang, dan harus tunai, dan diserahkan seluruhnya kepada pihak pengusaha. Yang berikut, persentase keuntungan dan periode pembagian keuntungan harus dinyatakan secara jelas berdasarkan kesepakatan bersama. Sebelum dilakukan pembagian, seluruh keuntungan menjadi pemilik bersama. Yang keempat, persentase keuntungan dan periode pembagian keuntungan harus dinyatakan secara jelas berdasarkan kesepakatan bersama. Yang berikutnya, pengusaha berhak sepenuhnya atas pengelolaan modal tanpa campur tangan pihak modal. Pada awal transaksi, pihak modal berhak menetapkan garis-garis besar kebijakan pengelolaan modal. Yang berikut, kerugian atas modal ditanggung sepenuhnya oleh pihak modal, sedangkan pihak pengelola sama sekali tidak menanggungnya, melainkan ia menanggung kerugian pekerjaannya. Berikut memudharabahkan modal mudharabah. Berikut memudharabahkan modal yang mudharabah. Seorang amil atau pengelola dana yang lebih dikenal dengan mudarib tidak boleh memudharabahkan harta mudharabah kepada pihak lainnya. Jika hal tersebut dilakukan, maka hal tersebut termasuk ke dalam kategori melampaui batas. Para fuqaha berpendapat, apabila amil menyerahkan modal qirat kepada pihak lain, maka ia wajib
menanggungnya jika mengalami kerugian. Apabila mendapatkan keuntungan, maka hal itu sesuai dengan ketentuan qirat atau mudharabah. Pada kenyataannya, bank syariah melakukan mudharabah berganda, yakni memudharabahkan modal mudharabah. Nasabah menyalurkan dananya melalui tabungan mudharabah atau deposito mudharabah kepada bank syariah. Kemudian bank melakukan pengelolaan dana dengan cara menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan mudharabah kepada pihak yang memerlukan dana. Ketika bank syariah menyalurkan dana tersebut kepada pihak lainnya dalam bentuk pembiayaan mudharabah, berarti bank telah memudharabahkan modal mudharabah. Baik, yang terakhir yaitu berakhirnya mudharabah. Akad mudharabah dapat berakhir karena hal sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal mudharabah tersebut dapat dalam waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia atau kehilangan akal. Yang keempat, usaha yang dilakukan mengalami kerugian yang mengakibatkan modal habis atau berkurangnya di tangan mudarib. Yang berikutnya, akad mudharabah batal ketika sahibul amal atau mudarib murtad. Selanjutnya, tidak terpenuhi satu atau beberapa syarat. Yang terakhir, pengelola dana tidak menjalankan amanah sebagai pengelola usaha bila pengelola melakukan kesia-siaan, melakukan sesuatu yang tidak termasuk ke dalam ketentuan. Baik, sekian dari penampilan saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.